Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di markas pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kami tidak bosan-bosannya selalu berbagi tentang gagal bayar pinjaman online teman-teman ya. Kenapa saya tidak bosan-bosan membuat konten tentang gagal bayar pinjaman online? Karena masih banyak teman-teman kita yang saat ini terjerat di pinjaman online yang ketakutan dan panik ya. Jadi intinya saya bikin video ini, misalkan teman-teman ada yang gagal bayar di pinjaman online, agar tidak panik lagi setelah menonton ya di video-video yang saya buat ya. Karena video-video yang saya buat ini sesuai pengalaman teman-teman ya. Sesuai pengalaman seperti apa, apakah ada di lapangannya, apakah ada penyebaran data, sepengalaman saya itu saya bikin konten ya seperti itu. Seperti apa kalau kita gagal bayar di pinjaman online, seperti itu teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas lagi tentang aplikasi KTA Kilat ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, di sini yang pertama-tama saya akan buka aplikasi KTA Kilat ya. Jadi kalau saya buka aplikasi KTA Kilat ini, teman-teman bisa lihat juga ya tagihan berapa sih. Benar nggak abang ini bikin konten gagal bayar atau ini cuman cerita-cerita saja kan, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman, bukan meyakinkan, bukan, cuman berbagi ya, biar teman-teman yang saat ini gagal di aplikasi KTA Kilat tidak ketakutan misalkan kalian masih belum mampu bayar ya, seperti itu. Karena resiko gagal bayar di pinjaman online ya, kalau kita sudah telat ya, biasanya kita akan diteror dengan cara ya nomor WA yang beda-beda yang masuk ke HP kita, biasanya lebih dari 1, bahkan 5, bahkan sampai 10 bisa jadi seperti itu ya. Misalkan teman-teman yang panik mungkin sudah sudah bingung ya dan ketakutan, bahkan ada teman-teman kita yang diteror terus menerus akhirnya berhenti bekerja karena ketakutan seperti itu. Oke, di video kali ini saya akan bahas ya tentang KTA Kilat ya. Sebenarnya dari kemarin-kemarin saya sudah jelaskan teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, tagihan saat ini keterlambatan 88 hari teman-teman ya. Jadi hampir 3 bulan ya. Oke, bayar sekarang di sini. Kemudian jumlah pinjaman 5.285.000 sekian-sekian ya. Tanggal pengembalian, kemudian biaya 1.500.000 ya, sekian-sekian. Total 6.830.000. Jadi sebenarnya ini untuk pinjaman awal ya, saya jelaskan dari awal ya. Sebenarnya pinjaman awal ini sekitar 4 juta kurang lebih ya, saya ingat saya seperti itu, 4 juta ya. Karena sudah telat ya, sekitar hampir 3 bulan ini sudah mencapai 6.800.000 ya. Jadi buat teman-teman yang baru ya telat bayar atau gagal bayar di aplikasi KTA Kilat, kebanyakan teman-teman kaget ya. Kagetnya apa? Dengan bunga. Memang ya, dengan bunga yang besar. Memang kalau pinjaman online memang bunganya sangat besar. Karena apa alasannya? Ya alasannya kalian nggak ada jaminannya ya kan. Kalian cuman KTP doang kan, KTP sama nomor rekening seperti itu. Jadi pinjaman online itu memang bunganya besar lah ya, cukup besar lah seperti itu ya. Karena kebanyakan teman-teman yang komen atau sharing itu biasanya bunganya sangat mencekik bang ya. Memang kita kita cuman pakai KTP saja kita sudah cair kan, seperti itu. Gak ada jaminan ya, misalkan barang apa ya, atau motor apa atau apalah seperti itu, cuman kita butuh data aja, jadi bunganya sangat besar. Oke, kemudian di sini saya akan buka ya. Di sini ada cicilan 1 2 3 4 5 6, jadi 6 cicilan teman-teman ya. Jadi cicilan yang pertama sudah telat teman-teman ya, 88 hari teman-teman ya. Cicilan pertama itu 1.300.000 sekian-sekian, jadi sudah keterlambatan 88 hari. Kemudian yang kedua sudah 73 hari, 1.200.000. Kemudian keterlambatan 58 hari ya. Yang ketiga, keempat ini sudah mencapai 43 hari. Kemudian yang kelima 28 hari, kemudian yang 6 13 hari.
Jadi misalkan teman-teman untuk satu pinjaman ini, misalkan kalian masih belum sampai 3 bulan, ini biasanya ya sepengalaman saya ya. Jadi misalkan salah ya, ya kurang lebihnya seperti itulah ya. Untuk cicilan yang pertama ini masih 88 hari, ini biasanya bunga itu masih berjalan ya. Masih berjalan. Kalau sudah 90 hari atau 3 bulan itu biasanya sudah tidak berjalan. Makanya saya kemarin ini buka aplikasi ini kemarin ya, sebenarnya nggak sampai 6 juta teman-teman ya, nggak sampai 6 juta berapa ya, 6 juta berapa segitu. Sekarang sudah mencapai 6.800.000 ya, seperti itu. Jadi misalkan kita masih belum 3 bulan itu jadi bunga tetap berjalan ya. Jadi buat teman-teman seperti itu ya kalau masih belum paham ya. Oke, kemudian yang kedua di sini ya 73 hari. Jadi untuk bunga berjalan. Jadi masih misalkan kita yang di atas ini yang 88 hari, misalkan sudah 90 hari ya teman-teman. Itu bunganya sudah tidak berjalan seperti itu. Jadi misalkan masih belum 90 hari, bunga tetap berjalan ya. Oke, ini karena keterlambatan semua teman-teman ya. Bang, seperti apa Bang kalau kita gagal ya? Apakah ada penyebaran data? Apakah ada DC lapangannya untuk aplikasi KTA Kilat ya? Saya sering bilang ya, misalkan teman-teman gagal ya di pinjaman online, misalkan kalian telat 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu, 2 minggu, yang pasti kalian akan di WA ya. Di WA dengan apa ya? Dengan cara-cara penagihan dari pinjol, seperti itulah ya, yang berisik seperti itu ya. Biasanya kalau kita telat ya 1 hari bisa sampai 5 bahkan 10 nomor yang berbeda seperti itu. Apalagi kalian nggak pernah respon, itu bisa sampai banyak WA yang masuk. Itulah risiko misalkan kalian telat bayar di pinjaman online KTA Kilat ya. Sebenarnya kalau dari pengalaman kami ya, kalau kita telat ya itu cuman WA saja sih ya. Tapi karena kita merasa bersalah ya, istilahnya masih merasa bersalah apa ya, merasa bersalah nggak melunasi hutang, kalian ada WA aja panik kan seperti itu. Karena kalian merasa punya tanggungan atau punya hutang yang masih belum dilunasi. Kemudian ada WA masuk dengan ya sampai 5 nomor atau 6 nomor, kalian sudah takut atau panik kan seperti itu. Ya, jadi ketakutan itu sebenarnya dari kalian sendiri ya. Sebenarnya kalau kalian respon aja dengan baik itu nggak ada apa-apa kok, nggak takut. Ya, karena kalian ketakutan, merasa bersalah, nggak ada uang. Sebenarnya nggak ada uang semua teman-teman kita itu banyak yang gagal bayar, yang telat bayar banyak. Tapi misalkan kalian tenang ya, ada WA balas ya. Ya bilang masih belum ada dana, masih nunggu gajian Pak ya, sabar Pak ya. Seperti itu. Misalkan kalian merespon ya, pastinya dari pihak aplikasi itu tidak mau tahu sih. Pokoknya intinya kalian harus bayar sekarang kan seperti itu. Kalau dari pinjol nggak mau tahu sih alasan kamu kapan gajian, hari apa, nggak tahu. Pokoknya kalian ditagih harus bayar, seperti itu aja lah ya. Nah misalkan kalian nggak pernah balas, nggak pernah respon, misalkan ada WA seperti itu ketahuan ya. Saya ingatkan lagi, ketahuan. Kenapa? Ketahuan panik atau ketakutan. Makanya dari pihak pinjolnya, misalkan banyak WA yang masuk kan seperti itu, kalian ketahuan jarang balas atau jarang respon. Kalian ketahuan kalau kalian panik seperti itu. Misalkan kalian selalu respon ya, itu tidak bakalan ya. Apalagi biasanya ada semacam seperti ini teman-teman ya. Oke, saya contohkan ada WA dari pihak KTA Kilat ini ya. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini biasanya dibikin panik ya, bikin panik kita ya, bikin panik kalian misalkan kalian telat bayar ya. Ya, di sini ada foto kayak Indomaret seperti itu ya. Butuh berapa jam emang dari rumah Anda ke Indomaret sini? Indomaret ya. Kemudian di sini tidak apa-apa ya, data kami laporkan ke manajemen untuk ditindaklanjuti. Nah, ini kata-kata ditindaklanjuti sebenarnya kalau dari teman-teman yang masih awam atau masih apa ya, nggak pernah galbay lah ya, kemudian ada WA seperti ini mungkin sudah panik dan ketakutan ya. Sebenarnya nggak ada apa-apa, ini cuman cara-cara penagihannya saja seperti ini. Kemudian di sini apa Anda udah yakin ya dengan kayak gini Anda bisa menyelesaikan dengan baik ya, dan Anda sudah siap dengan segala resiko dan
keterlambatan Anda kata. Jadi memang resikonya ya memang seperti inilah cara-cara penagihan dari pinjol ya. Misalkan teman-teman baru ya, kalau sudah dapat WA seperti ini mungkin panik, kenapa ini, kenapa saya ya, ini sudah siap risiko apa ya yang kita dapatkan seperti itu. Mungkin kalian bertanya-tanya, sebenarnya risikonya ya cuma di WA, di telepon ya. Ini seperti ini WA-nya, ada juga biasanya di posisi Anda sekarang di mana ya, siapkan dana lunas seperti itu kayak apa ya, kayak intinya di Cilapangan mau datang. Itu sebenarnya enggak, itu hanya WA kok ya, karena kalian pinjaman online ya, pinjamnya lewat online, jadi nagihnya ya lewat online. Itu cuman online kok, cuman WA. Makanya saya sering bilang, kalau kalian telat bayar di pinjaman online, yang pertama-tama kalian harus kuatin mental, yang pertama. Dan yang kedua kalian harus sering merespon ya. Misalkan ada WA, nggak usah takut, respon dengan baik ya. Kalau kalian nggak respon, bisa aja data kalian akan dihubungi di luar kondar seperti itu. Bisa terjadi ya, bisa terjadi seperti itu. Makanya direspon. Kalau kalian nggak respon, ada WA kalian blokir karena berisik, jangan. Itu bisa terjadi akan menghubungi di luar kondar seperti itu. Misalkan kalian nggak keberatan kondarnya dihubungi, ya terserah kalian lah seperti itu ya. Oke, kemudian dari pihak KT Akilat biasanya cara penagihannya posisi di mana kan seperti itu. Kemudian foto tim kolektor yang ada di rumah nasabah. Ya, kemudian ya kalau Anda masih belum bayar jam 3 lah istilahnya ya, tim lapangan besok mau datang ke rumah dengan bayar full tanpa potongan, itu tidak bakalan datang ya. Jadi buat teman-teman saya sarankan itu tidak bakalan datang. Kalian tidak usah panik, tidak usah takut, respon aja. Misalkan kalian masih belum ada dana, tapi misalkan sudah ada dana ya kalian bayar teman-teman ya. Karena apa, kan teman-teman juga kan tahu kalau pinjaman ya, pinjam ya, hutang tetaplah hutang kan, wajib kalian bayar. Tapi misalkan kalian masih ada kebutuhan yang lain atau kebutuhan yang paling utama ya, kalian kebutuhan yang paling utama kalian diutamakan seperti itu. Misalkan pinjol ya kalian ya nomor 2 kan, kalau jangan maksakan lah ya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan sudah ada dana yang lebih ya kalian lunasi. Karena teman-teman juga tahu kan kalau hutang tetap dibayar kan, karena hutang dibawa mati seperti itu. Ya, di sini saya tidak mengajarkan kalian harus gagal bayar, tidak. Karena kebanyakan teman-teman kita atau subscriber di channel saya itu ketakutan dengan diteror ya, atau takut disebar datanya, takut menghubungi di luar kondar ataupun DC ya. Ya, kemudian di sini pertanyaan dari teman-teman subscriber DC ya. Soalnya sepengalaman saya ya, untuk saya pribadi dan teman-teman subscriber yang sering sharing ya dengan melalui WA dengan saya ya, itu tidak ada yang didatangi ya, nggak ada. Untuk Pulau Jawa ya, untuk Jawa, daerah Jawa itu masih belum ada di KT Akilat. Karena apa? Yang saya dapat, karena informasi dari teman-teman subscriber yang sharing sama saya itu tidak ada yang didatangi ya. Jadi buat teman-teman yang di luar Jawa yang biasanya tanya, bang apakah daerah sini ada DC lapangannya, bang untuk daerah sini ada DC lapangannya, aman ya. Ya, jadi di luar Jawa tambah aman, di Jawa aja ini aman, apalagi yang di luar Jawa seperti itu. Tapi misalkan meskipun aman gak ada DC-nya ya, kalian misalkan ada dana ya kalian bayar. Biar apa? Biar kalau ada WA kalian tidak ketakutan, yang panik seperti itu. Kalau sudah pinjaman sudah kita lunas kan, mungkin kalian sudah tenang kan, meskipun ada WA kalian nggak mungkin panik kan seperti itu ya. Misalkan teman-teman panik ada WA dari teman, sudah dianggap dari pinjol kan seperti itu. Jadi buat teman-teman seperti itulah, misalkan kalian gagal bayar di aplikasi KT Akilat ya, respon dengan baik ya, bilang masih belum ada dana, misalkan kalian belum bisa bayar. Untuk DC lapangannya nggak ada ya. Jadi sejauh ini masih belum dapat info kalau KT Akilat ada DC lapangannya ya. Tapi misalkan nggak ada DC lapangannya, kalian jangan santai-santai kalau punya pinjaman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena
hutang tetaplah hutang, wajib kalian bayar seperti itu. Tapi misalkan nggak ada dana, ya kalian nggak usah takut, nggak usah panik, balas aja. Itu cuman WA saja, nggak mungkin ada DC lapangannya. Meskipun kalian dapat WA mau ke kantor, mau ke rumah melalui RT RW. Ada lagi yang ditakuti dari teman-teman yang gagal bayar DKT Akilat, biasanya takutnya menelpon kantor. Ya, kalau dari saya, kalau kantor tidak bakalan ditelepon asalkan kalian tidak mencantumkan nomor kantor kalian. Tapi misalkan kalian mencantumkan, itu dipastikan ditelepon, karena kayak apa ya? Karena sudah jaminan ya. Ada juga pertanyaan dari teman-teman, Bang, kondar saya kok masih ditelepon, karena apa? Saya sudah selalu respon WA, meskipun ada tagihan dari pihak KT Akilat, selalu merespon kata abang. Tapi kondar kok tetap dihubungi? Kalau kondar itu meskipun kalian sering merespon, tetap dihubungi, karena itu jaminan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nggak pernah gagal bayar di pinjaman online, ya seperti itulah ya. Intinya nggak usah panik, respon aja dengan baik ya. Apalagi penyebaran data nggak akan ada asalkan kalian selalu merespon dengan baik seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya risikonya ya akan diteror, seperti itu aja lah ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal, gak usah panik, gak usah takut, respon dengan baik ya. Misalkan kalian gak ada dana, bilang masih belum ada dana, seperti itu aja kok ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.